Halo, ketemu lagi di Vokal Plus TV. Di video ini saya ingin bicarain tentang salah satu hal yang paling sering ditanyain juga, yaitu bagaimana sih mengatasi rasa gugup atau nervous. Nah, di sini saya ada 8 tip yang bisa Anda praktekkan. Ya, oke. Jadi sebelum saya masuk ke 8 tip tersebut, saya mesti ulang lagi berkali-kali bahwa rasa nervous di belakang panggung atau sebelum manggung itu akan selalu ada. Jadi bahkan penyanyi-penyanyi besar seperti Pavarotti juga mengakui bahwa mereka tuh bahkan tetap nervous walaupun mereka sudah terkenal dan sudah hebat sekali lah gitu. Jadi nervous itu adalah sudah jadi bagian lah dari kehidupan setiap performer. Jadi kalau kita mau perform ya ada rasa nervous itu wajar ya. Bahkan mungkin kalau nervousnya nggak ada jadi nggak greget. Justru enak kalau kita nervous ada gregetnya. Oke, sekarang masuk ke 8 tips itu. Ini saya kumpulin dari banyak sumber dan ini saya anggap benar-benar oke banget lah tipsnya. Kita mulai dari yang nomor 8. Tips ini cukup logis ya, yaitu adalah perbanyak jam terbang. Karena dengan kita perbanyak jam terbang, kita akan menumbuhkan rasa percaya diri juga tentunya. Dan kita semakin tahu apa yang kita lakukan, dan kita semakin tahu what to expect di atas panggung. Jadi seiring dengan bertambahnya kita pengalaman, jam terbang, tentu rasa nervous juga akan menurun. Bukan hilang, tapi menurun. Jadi perbanyak jam terbang Anda di mana aja, mau di panggung acara sekolah, kayak acara kampus, atau panggung kantor, acara keluarga, atau bahkan panggung-panggung TV besar gitu, kalau memang ada kesempatannya. Perbanyak jam terbang. Tips yang nomor 7. Kadang-kadang kita kalau nervous tuh kita terlalu banyak mikirin diri sendiri, yaitu aduh baju saya gimana ya, atau sepatu saya pantas nggak ya, atau antar orang gimana. Itu jangan terlalu fokus ke diri sendiri, melainkan fokus ke karyanya, fokus ke lagunya, fokus ke bahannya, fokus ke materi yang akan dipresent gitu. Misalkan kita mau konser lagu-lagu apa, kita fokusnya ke lagu-lagu itu gitu. Jadi kurangi terlalu fokus ke terlalu self conscious, terlalu kayak gitu. Jadi kita fokus ke karyanya, fokus ke musiknya, fokus ke lagunya. Tips yang nomor 6 ini fisikal. Jadi kalau kita lihat kan di dunia binatang gitu, kalau mereka ada binatang yang terancam, mereka melebarkan badannya gitu, kayak kobra kan badannya langsung lebar, atau ada kadal tuh yang lebar gitu ya. Kita nggak harus gitu, cuman kita mengambil teorinya dari situ, yaitu kita di belakang panggung kita memasang pose gestur yang kemenangan gitu. Jadi kita misalkan atau pokoknya gestur bahwa kita sudah memenangkan. Jadi itu hal tersebut ternyata memompa adrenalin sehingga kita jadi lebih siap tempur. Tips yang nomor 5, kita jangan berasumsi terhadap penonton. Misalnya kita takut nanti penontonnya suka nggak ya sama saya, atau penontonnya akan appreciate nggak ya, atau penontonnya kayaknya nggak suka deh sama lagu-lagu yang akan saya bawakan. Itu tuh kan berasumsi kan. Nah, kita hilangkan asumsi itu. Sekali lagi kita harus pikirin lagi ke karyanya, jangan asumsi terhadap penonton, karena itu belum tentu benar. Kita misalkan gini, kita di panggung pun lihat penonton, misalkan penonton nggak dengerin atau penonton kelihatannya nggak enjoy, belum tentu. Itu asumsi kita aja, padahal kalau kita tanya sama orangnya belum tentu. Tips yang keempat, kita mesti belajar menganggap bahwa audiens itu adalah teman sepantar kita. Jadi mereka tuh selevel dengan kita, bukan orang-orang yang harus kita takuti, bukan juga kita kayaknya kerdil kita ditonton segitu banyak orang, tapi mereka semua adalah sepantar sama kita, selevel. Jadi kita jadikan performance kita tuh sebagai obrolan santai, seperti kita sama teman. Jadi jadikan mereka teman-teman sepantar kita pikirnya gitu, selevel. Tips yang ketiga, ini sering banget saya lakukan, yaitu datang lebih awal ke tempat manggung. Misalnya kita manggung jam 7, saya kadang-kadang datang jam 4 gitu. Nah, tentu selain ada soundcheck juga kadang-kadang, tapi juga saya pengen ngerasain gitu venue-nya. Misalkan pengen lihat panggungnya seperti apa, pengen lihat kursi-kursi penontonnya seperti apa. Jadi saya udah punya feel-nya dari venue tersebut. Jadi saya merasa lebih jejak gitu, lebih at home lah. Begitu saya manggung, terus saya udah tahu suasana di luar seperti apa. Jadi datang lebih awal.
Yang kedua, ini tentu kayak kita kan saat kita nervous, kita kan detak jantung kita meningkat, terus nafas kita jadi menggebu-gebu. Itu tuh saat kita nervous. Nah, begitu kita naik panggung dalam keadaan seperti itu, langsung deh tuh kita ngomong udah nggak keru-keruan, nyanyi udah nggak keru-keruan juga, kepala blank, lirik lupa segala macam. Jadi sebelum kita naik panggung, atur dulu pernafasan. Tarik nafas, buang. Terus kita coba, kalau kita jalan tuh diatur ritmenya. Jadi detak jantung kita tuh akan ikut dengan ritme yang kita buat itu. Jadi kita lebih relax. Nah, sebelum naik panggung, relax dulu dengan cara atur nafas. Dan yang nomor 1, ini penting banget buat saya, yaitu untuk menekan rasa gugup atau nervous yang terutama adalah persiapan yang matang. Itu nomor 1. Persiapan yang matang tuh termasuk banyak hal ya. Misalnya materi untuk kita present itu materinya udah matang banget, udah kita latih sedemikian rupa sampai kita benar-benar hafal di luar kepala. Nah, terus juga persiapan dari kostum, misalnya kita udah tahu bahwa hari ini tuh kita manggung, kostumnya udah kita siapin, kita udah matchingin sama acaranya, kita sudah matchingin sama mungkin pokoknya banyak hal yang secara kostum tuh kita udah yakin ini kostum paling bener, paling cocok gitu. Nah, terus juga persiapan tuh di belakang panggung, kita inget-inget lagi tuh nanti kita akan perform detail seperti apa. Misalnya kita bayangin dalam hati kita, jadi kita latihan dalam hati, nanti di bagian sini saya mau gini, di bagian sini saya mau gini. Jadi persiapan itu tuh benar-benar udah mateng. Kita tahu banget bahwa kita siap tempur, liriknya udah hafal, bagian-bagian udah hafal, semua kita udah latihan berkali-kali. Nah, jadi persiapan yang matang itu bikin kita percaya diri berlipat-lipat ya. Pokoknya kalau kita di belakang panggung persiapannya masih minim, tentu nervousnya akan makin menekan kita. Tapi kalau persiapan itu udah matang dari banyak sisi, kita lebih siap tempur dan penampilan kita juga akan menjadi menyenangkan karena kita tahu persiapannya matang. Ya, itu tadi 8 tips dari kita. Semoga bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa langsung praktekkan. Jangan lupa jika Anda suka video ini, like di bawah, klik like. Lalu kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Bagi Anda yang belum subscribe sekarang karena kita akan tambah terus video-video di Vokal Plus TV. Dan juga kunjungi website kita www.vokalplus.com. Follow kita di Twitter @vokalplus. Dan thanks for watching.